Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya menjawab pertanyaan atau requestan dari teman-teman subscriber ALDP menanyakan, Bang, gimana sih cara menggiringkan merpati yang takut dengan tangan? Nah, jadi di sini mungkin merpatinya itu udah giring, cuman ketika kita mau mainkan merpati yang sedang giring ini, tetapi merpati si jantan ini takut dengan manusia atau dengan tangan. Ketika mau kita tangkap itu dia lari, bahkan ketakutan. Tetapi ketika dilepas atau disimpan di dalam kandang, merpatinya nampak giringnya keras. Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya buat teman-teman semua. Nah, sebelum lanjut, yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk kita langsung saja bahas gimana sih cara mengatasi merpati yang giring namun takut dengan tangan kita. Oke, di sini saya pastikan mudah-mudahan teman-teman ini sudah paham membandingkan mana merpati giring atau mana merpati yang belum giring. Jadi di sini giringnya itu yang si jantan itu kalau kita simpan di dalam kandang atau ruangan atau kita lepas, dia giring keras. Nah, ketika ditangkap si betinanya atau kita tangkap, kita ambil mau mainkan, ternyata si jantannya tidak mau mendekat padahal itu giringnya keras. Nah, solusinya bagaimana sih? Nah, untuk mengatasi merpati yang seperti ini, saya sarankan buat teman-teman yaitu harus melakukan pelatihan terhadap merpati si jantannya. Nah, ini biasanya jantan tersebut itu biasanya merpati liaran atau merpati rumahan atau merpati yang tidak terbiasa dengan lingkungan manusia. Nah, langkahnya apa saja sih Bang agar merpatinya bisa dimainkan? Tentunya kalian harus membuatkan kandang khusus untuk merpati yang takut dengan manusia. Nah, biasanya merpati dengan sendirinya itu hari demi hari akan meningkat giringnya. Jadi kita harus meningkatkan giring merpatinya terlebih dahulu. Itu kalau dilepas memang terlihat giringnya keras. Yang pertama harus merpatinya ini pastikan dulu merpati yang berkarakter giring bagus atau giringnya keras. Nah, itu kan Bang sudah terpantau nih Bang, di dalam kandang giringnya nguber-nguber betina. Dilepas pun dia ngejar-ngejar si betina. Tetapi ketika ditangkap itu dia malah takut. Itu biasanya merpati seperti itu giringnya belum ngeket atau belum keras, giringnya belum terlalu ngeket, jadi dia takut dengan manusia. Nah, nanti setelah giringnya ngeket atau giringnya keras, dia pasti akan tidak takut, bahkan dia tidak mempedulikan lingkungan di sekitar. Dia akan selalu fokus ke betina. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal naik turun tangga atau naik turun dongdangan. Jadi lakukan dulu seperti itu. Jadi merpatinya naik turun dulu, walaupun merpatinya ini tidak mau hinggap ke betina atau masih takut, kadang kita geber dia lari ke genteng. Kita harus latih terus sampai nunggu dia bertelur. Nah, setelah bertelur, nah di sini nih teman-teman harus benar-benar merawat merpatinya. Ketika bertelur si jantan ini teman-teman sering-seringlah dipegang atau kita pegang, kita sayang-sayang, kita lus. Nah, terus juga teman-teman harus memandikannya. Nah, selain memandikan, setiap nunggu seminggu dalam mengerami telur, kalian harus jemur. Jadi lakukan jemuran. Jadi adanya perawatan. Kalau merpati yang demikian itu biasanya kurang perawatan. Jadi giringnya kurang ngeket, giringnya kurang keras. Jadi itu normal dan wajar. Nah, nanti setelah teman-teman berikan tempat khusus atau kandang khusus, kandang merpatinya, biasanya itu dengan sendirinya insting liarnya itu akan hilang karena terbiasa dengan manusia. Semakin dia giringnya ngeket atau giringnya keras, dia akan tidak mempedulikan lingkungan di sekitar. Jadi lakukan perawatan seperti dimandikan. Nah, ketika giring pun kalian harus memainkan. Nah, setelah
sudah dimainkan, atau bisa juga kalian memberikan pejantan lain untuk memancing atau memanas-manasi si merpati jantan yang kurang ngeket ini. Jadi kalian bisa memanas-manaskan atau dengan merpati yang lain agar tingkat birahinya akan meningkat. Nah, semakin meningkat itu biasanya dia lupa atau tidak sadar bahwa di sekitarnya itu banyak orang atau ada kalian. Dia hanya fokus ke betina. Lakukan terus-menerus sampai merpatinya bertelur. Nah, setelah bertelur, seperti biasa perawatan merpati ketika mengerami telur. Terus kalian juga bisa menggiringkannya kembali. Itu biasanya dalam waktu 3 buangan. 3 buangan telur atau 3 giringan. Nah, insya Allah merpatinya tidak akan seperti itu lagi. Jadi ketakutan dengan tangan atau dengan manusia. Jadi baiknya kalian jangan diliar merpati yang seperti ini. Jangan kalian lepas. Jadi usahakan dia selalu dekat dengan kalian. Jadi jangan jauh-jauh. Nah, di sini juga terus juga biasanya merpati seperti itu biasanya merpati yang baru angkat giringan. Nanti saya contohkan, ini ada kayaknya, kita coba nanti kita ambil satu pasang merpati, mudah-mudahan ada. Jadi bisa kita contohkan buat teman-teman. Ini mudah-mudahan si sudah wirat seperti itu ya giringnya. Jadi kalian bisa lakukan cara seperti ini. Nah, ini kebalik. Tuh. Ah. Nah, mungkin seperti ini nih teman-teman. Nah, kadang dia seperti ini nih. Tuh. Jadi, oh ini udah berarti giringnya udah keras nih. Oh, ini giringnya udah keras ya. Jadi ini belum bisa buat contoh kalian. Ini sih sudah wirat, lagi ambrol. Nah, kalian lakukan seperti ini terus. Jadi naik turun. Tuh, ini aduh masih kasihan. Ini berarti bukan yang ini. Mana ya ada? Kita coba lagi. Ini Prabu nih. Nah, ini jadi kalau ini bukan takut dengan tangan ya, tapi ini giringnya belum meningkat atau belum maksimal. Nah, mungkin teman-teman seperti ini. Nah, jadi dia agak takut-takut dengan kita. Nah, mungkin teman-teman seperti ini nih merpatinya tuh. Nah, untuk mengatasi merpati yang seperti ini kalian bisa lakukan yaitu pemanasan dan juga harus sabar. Kita ambil contoh lagi, nanti contoh lagi. Saya mau ambil contoh mana ya? Ini ada, ini coba kita lakukan putra petir. Wah, kalau putra petir ini sudah masuknya bagus nih. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia masih agak kebingungan. Giringnya masih belum ngeket atau belum keras tuh. Nah, kalian harus lakukan cara seperti ini. Jadi nah, lakukan seperti ini. Ini juga belum memiliki giring tingkat yang bagus. Jadi caranya ini, tipnya nih dari saya, lakukan seperti ini terus.
Nanti biasanya kalau merpati yang takut dengan tangan, dia akan terbang ke atas nih. Dia nggak mau seperti ini. Jadi biasakan seperti ini. Tuh, untuk meningkatkan giring si merpatinya. Nih, kebetulan ini sudah nggak ada contoh buat mencontohkan teman-teman agar merpatinya itu giringnya bagus. Itu biasanya yang terjadi merpati piikan, merpati liar, merpati rumahan, merpati yang tidak tersentuh oleh tangan manusia. Jadi tipsnya begitu teman-teman, kalian harus sering-sering menangkap merpatinya, terus juga dimandikan setiap habisnya giringan sama habis bongkar telur. Jadi jangan bermalas-malasan. Terus ketika giringnya ditingkatkan. Itu biasanya merpati yang takut seperti itu dia giringnya belum terlalu ngeket atau giringnya belum terlalu keras. Mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.